Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas pendahuluan atau pengantar tentang tauhid. Ya insyaallah kalau pengantar ini sudah dianggap cukup, kita akan lanjutkan nanti dengan kajian kitab tentang akidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Tauhid merupakan inti ajaran Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Secara bahasa tauhid artinya mengesahkan. Secara syar'i adalah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Di dalam surat An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah menyebutkan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, setiap umat Allah utus seorang rasul, dan apa yang disampaikan oleh rasul itu adalah menyerukan umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah dan menolak sembahan selain Allah yang bernama taghut. Karena itu ada manusia yang mendapat petunjuk mengikuti Rasul itu, dan ada manusia yang kemudian justru memilih jalan kesesatan. Maka karena itu berjalanlah di muka bumi. Perhatikan akibat mereka orang-orang para pendusta itu. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah telah mengutus Rasulnya kepada setiap umat, dan Nabi menjelaskan setiap Rasul oleh Allah diutus kepada umat masing-masing. Kecuali aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Makanya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat buat alam semesta. Bahkan Nabi menyebutkan bukan hanya kepada manusia tetapi bu'itsu ila tsaqalain. Kata Nabi, aku diutus kepada dua makhluk, manusia dan jin. Dan jangan dikira kemudian di tempat ini enggak ada jin-jin yang juga ikut pengajian. Ya, ada juga mereka ikut pengajian, mengikuti bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Kata Nabi di dalam riwayat Imam Muslim, setiap manusia disertai dengan satu jin bersamanya. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Termasuk aku, kata Nabi. Hanya Allah membantu aku sehingga jin yang bersama aku tidak mengganggu aku. Nah, tinggal bagaimana jin yang ada pada kita itu tidak mengganggu kita. Makanya nanti Bapak Ibu lihat kanan kiri, kalau ketika pengajian begini ada yang tidur, itu pasti gangguan jin. Ya. Karena itu barakallahu fikum, Allah utus Rasulnya kepada setiap umat. Itu ayatnya. Tugasnya dua, Rasul itu menegakkan tauhid dan menolak segala bentuk kemusyrikan. Makanya tauhid akan bertentangan dengan syirik. Ya, sebagaimana sunnah bertentangan dengan bid'ah. Lawannya tauhid apa? Syirik. Nah, taghut itu simbol bagi siapa saja yang menyerukan kepada kemusyrikan. Bisa penguasa, bisa dukun, ya, bisa jin, bisa siapa saja. Selama seorang atau
simbol itu kemudian diibadahi, disembah, diikuti, ditaati, ya, melebihi taatnya kepada Allah, ya, maka dia menjadi taghut. Makanya Allah menyebutkan la ikraha fid din dalam surat Al-Baqarah setelah ayat kursi 256, ya. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Seperti ayat tadi disebutkan, ada yang mengikuti petunjuk Nabi itu, ada yang kemudian mengikuti kesesatan. Itu pilihan manusia itu sendiri. Makanya jangan salahkan Allah kalau kemudian orang itu memilih kesesatan. Ya, Allah berikan pilihan sebagai ujian buat manusia. Nah, barakallahu tidak ada paksaan dalam agama, kata Allah. Telah jelas mana yang benar dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang sesat. Sudah jelas. Makanya kata Allah, barang siapa yang ingkar terhadap taghut, segala sembahan selain Allah, yang diikuti selain Allah, yang ditaati selain Allah, dia ingkar dengan itu. Wa yu'min billah, dia yakin dengan Allah. Nah, ini tauhid nih. Dia yakin dengan Allah. Makanya para ulama ada yang menyebutkan istilah tauhid seperti Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid, dia kumpulkan riwayat-riwayat tentang tauhid. Menyebutkan dengan al-iman seperti Ibnu Manda, dia bikin 3 juz tentang al-iman untuk menjelaskan porsi keimanan itu. Wa yu'min billah, ya, wa yakfur bit taghut wa yu'min billah, dia yakin dengan Allah. Dan keyakinan ini yang kemudian mengarahkan manusia ke arah Allah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-imanu yaqinun kullu. Keimanan itu seluruhnya adalah keyakinan. Ya, siapa yang ingkar dengan taghut, kafir dengan taghut, beriman kepada Allah, maka dialah orang yang berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Apa itu al-urwatul wuthqa? La ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa, la ilaha illallah. Dia hanya yakin kepada Allah, menolak semua Tuhan selain Allah. Ikhwan fillah, makanya tauhid ini menjadi inti apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah kuatkan lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, di dalam ayat itu Allah menguatkan lagi informasinya kepada kita. Tidak aku utus sebelummu wahai Muhammad rasul-rasul, kecuali aku perintahkan, aku wahyukan kepada mereka, ya, bahwa supaya mereka menyerukan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, sehingga seluruh umatmu untuk beribadah hanya kepada Allah. Ikhwan barakallahu, makanya segala upaya manusia mengalihkan manusia kepada selain Allah, maka itu adalah taghut. Dan itu pasti penyimpangan. Karena itu tauhid menjadi inti seluruh para nabi dan rasul. Dari kata Nabi 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Dan dari mereka 313 rasul. Ya, 124.000 nabi dan rasul. Saya hanya menemukan ulama Indonesia menyebutkan angka ini, Pak Hamka. Dalam buku studi Islam beliau menyebutkan angka ini. Tapi dalam kajian-kajian kitab-kitab disebutkan itu hadis tentang jumlah para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah 124.000. Yang seluruhnya diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan tauhid. Makanya salah kalau kemudian ada di antara umat Islam ingin menegakkan Islam bukan cara tauhid yang ditempuh, tapi cara ekonomi.
lewat politik, lewat sosial, lewat yang lainnya. Boleh lewat itu, tapi bukan yang utama, bukan yang prioritas. Ya. Makanya prioritas utama para nabi dan rasul oleh Allah telah ditetapkan. Mandatnya itu adalah untuk menegakkan tauhid. Justru kita lihat banyak kaum muslimin mandat perjuangannya apa? Meraih kekuasaan. Inilah akibatnya kemudian banyak salah jalan. Yang diraih apa? Kekuasaan, kursi, kedudukan. Ya. Padahal intinya bukan di situ. Ada 30 tokoh umat Islam di satu daerah yang saya dengar katanya mereka punya 9.000 pengikut. Ya, menemui saya dan dialog dengan saya. Saya tanya kepada mereka, menegakkan negara itu, negara Islam wajib, ya, apa ini tujuan atau sarana? Pertanyaan saya kepada mereka, menegakkan negara Islam itu tujuan atau sarana? Mereka bilang tujuan. Jazakallahu khair. Ya. Oke, saya mau tanya, wudu itu wajib atau sunnah? Hah? Coba Bapak Ibu jawab, wudu itu wajib atau sunnah? Ya? Tuh ada wajib dan sunnah. Nggak mungkin dua-duanya. Nggak mungkin dua-duanya. Wajib atau sunnah? Yang sana sunnah ini wajib. Dua-duanya suaranya keras. Mana yang benar nih? Wallahu a'lam. Wah, bagus tuh. Pendapat ketiga, wallahu a'lam. Ya. Jadi wudu itu sunnah. Tapi orang-orang ini jawab wajib. Waduh. Kata mereka wudu itu wajib. Kalau wajib, kalian harus wudu 24 jam. Wudu apa? Sunnah. Tapi kalau mau sholat jadi wajib. Kapan wajibnya? Kalau mau sholat. Kenapa? Tidak sah sholat kecuali dengan wudu. Maka wudu terangkat menjadi wajib. Nah, gimana kalian mau negakkan negara? Wudu aja nggak paham, saya bilang. Nah, ini kenapa? Bisa jadi salah asuhan. Ya. Nah, barakallahu banyak anak-anak muda sekarang bukan mengkaji tauhid, tapi langsung bagaimana meraih negara, bagaimana meraih kekuasaan. Akhirnya di tengah jalan banyak berguguran. Ya, tauhidnya lupa. Yang dicari cuman kekuasaannya. Nah, barakallahu maka yang diajarkan oleh Nabi SAW bukan bagaimana meraih kekuasaan, bukan. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan jaya. Bila kalian mengatakan la ilaha illallah, sehingga sana Parsi dan Romawi akan berada di kaki kalian. Padahal Nabi Muhammad SAW di Mekah masih dalam posisi lemah. Tertekan oleh kondisi umat bangsa Arab jahiliyah itu. Beliau disiksa, beliau dilemparin, beliau mengalami tekanan-tekanan luar biasa. Tapi Nabi Muhammad telah menanamkan dari awal. Katakan la ilaha illallah, dua superpower yang menguasai dunia saat ini, Parsi dan Romawi, akan berada di tangan kalian, kaki kalian. Begitulah Nabi menanamkan tauhid kepada umat Islam pada waktu itu. Turunlah surat-surat Al-Quran yang menekankan pada tauhid. Dari 130 surat yang turun di Mekah, namanya ayat surat apa? Surat Makkiyah. Kira-kira 84 surat. Itu turun menekankan tauhid. Nah, 30 surat turun di Madinah, tekanannya pada apa? Praktek tauhid. Karena itu jangan dilupakan, ini hal penting. Makanya para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan kunna nu'tal iman qabla al-Qur'an.
Falamma qara'na al-Qur'ana izdadna imana. Kami dulu diajarkan iman sebelum diajarkan Al-Qur'an. Ketika kami pelajari Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Sekarang anak-anak diajari sama orang tua apa? Iqra. Ya kan? Diajari sama guru-guru apa? Iqra. Supaya bisa baca. Tapi tauhid tidak ditanamkan kepada mereka. Satu kesalahan. Makanya tanamkan tauhid kepada anak kita, karena itu yang ditanamkan oleh para nabi dan rasul. Nah, kalau orang sudah yakin kepada Allah, maka hidupnya akan tertuju ke arah Allah. Ikhwan barakallahu, bagaimana cara Allah menanamkan tauhid kepada umat manusia ini? Para ulama kemudian meneliti itu semuanya. Ya, ditemukan ada 3 perjanjian utama manusia dengan Allah SWT. Pertama, perjanjian apa? Alam ruh. Perjanjian alam ruh. Kita masih belum lahir di dunia. Silakan lihat surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di dalam ayat itu Allah menyatakan ketika Allah mengambil dari tulang sulbi anak-anak Adam, kemudian roh kita dikumpulkan oleh Allah, kemudian dipersaksikan Allah kepada mereka, alastu bi rabbikum. Kita masih belum lahir di dunia, masih dalam alam ruh. Kita saat itu ditawarkan oleh Allah, alastu bi rabbikum, maukah kalian mengakui aku Tuhan kalian? Saat itu kita semua menjawab bala syahidna, betul ya Allah, kami menyaksikan itu. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan nanti kalau kiamat nanti kamu mengatakan saya tidak tahu. Allah sudah memberitahukan kamu. Itu ayatnya. Ini perjanjian pertama. Makanya Allah tanamkan roh kita bagus. Karena itu Imam Ghazali rahimahullah selalu membawakan ayat di dalam 71 surat Shad. Ya, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah menyebutkan dalam ayat itu, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku ciptakan manusia yang berasal dari tanah. Fisik kita dikaitkan dengan tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika aku sempurnakan ciptaan itu, aku tiupkan ke dalam diri manusia itu rohku, kata Allah. Kita dikenalkan dengan Allah SWT. Dan ke atas dasar itu para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Kemarin kami hadir dalam pertemuan mantan-mantan jenderal, tokoh-tokoh Islam dan para pemuda, tokoh-tokoh pemuda di gedung Kartini, membahas tentang isu perkembangan PKI pada hari-hari ini. Cuman saya dikagetkan dengan pernyataan Menteri Pertahanan itu, bahwa dia mengatakan, kata Pak Jenderal Sudirman, kita ini kekuatannya ada pada batinnya. Dan batinnya itu, kata beliau, ada pada Pancasila. Pancasila itu bukan ciptaan manusia, kata dia. Nah, ini berlebihan nih Menteri ini. Makanya Pak Soekarno bukan menemukan Pancasila, tapi menggali. Kata dia, Pancasila ini keanugerah Allah. Wahyu. Pancasila bukan buatan manusia, buatan siapa itu? Wahyu. Waduh, berlebihan banget nih Menteri.
Nah, ini bahaya banget nih. Ya. Kalau wahyu, Rasul yang bawa siapa? Nabi yang bawa siapa? Nah, ini pendapat berlebihan. Ya, subhanallah. Al-Quran jelas ini wahyu ilahi. Ya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Lah itu jelas buatan manusia, dibilang apa? Subhanallah. Satu hal yang memang bisa jadi dia salah memahami pandangan Jenderal Sudirman. Ya, kebatinan yang di sini adalah ruh yang tertanam kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu harus terkait dengan wahyu ilahi. Jangan terputus dengan wahyu ilahi. Ketika kemudian mereka mengembangkan keyakinan ideologi mereka, mereka kaitkan dengan otak mereka, dengan pikiran mereka, dan pikiran ini kebenaran yang apa? Subjektif. Bisa benar bisa salah pendapat. Tapi kalau wahyu ilahi kebenaran mutlak. Makanya ketika kita bertauhid harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merujuk kepada Rasulullah SAW yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Allah yang menurunkan kepadamu as-sunnah yang kamu ajarkan kepada manusia itu. Dan Allah yang mengajarkan kamu yang tadinya kamu tidak tahu. Sungguh karena Allah itu besar kepadamu. Makanya Allah perintahkan kepada Muhammad, "Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakan wahai Muhammad, aku manusia seperti kalian. Sama manusianya. Hanya aku diwahyukan oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah. Bahwa Tuhan kalian adalah satu, Esa. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dengan suruh Nabi Muhammad ini, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia beramal yang saleh, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sedikit pun menyekutukan Allah. Jangan terjadi kemusyrikan. Syirik terhadap rububiyahnya, syirik terhadap ubudiyahnya, atau syirik kepada asma dan apa? Sifat dan asma'nya. Termasuk jangan kemudian syirik kepada hukum Allah, mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Karena itu kemusyrikan sekalian. Jadi syirik ini bukan cuma sekedar sholat, puasa, haji kepada Allah, tapi termasuk menjalankan hukum Allah. Insya Allah nanti kita bahas dalam kajian-kajian tauhid berikutnya. Karena itu sekalian, menjadi penting untuk kemudian kita kuatkan tauhid kita dalam hubungan kita kepada Allah SWT. Bayangkan, satu hukum saja dilanggar oleh manusia, oleh Allah dikategorikan orang itu musyrik. Silakan lihat surat apa? Al-An'am ayat 121. Surat Al-An'am ayat 121. Allah katakan, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun." Innakum la musyrikun. Apa isi ayat itu? Kata Allah, jangan kalian makan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Karena setan-setan itu, karena itu perbuatan fasik, kefasikan, pelanggaran. Karena setan-setan itu akan menyuruhkan kepada konco-konconya untuk menghadang kalian, untuk mempengaruhi kalian. Kalau kalian ikuti kehendak mereka, menyembelih binatang tidak atas nama Allah, satu hukum saja. Innakum la musyrikun. Kalian musyrik, kata Allah. Menolak satu hukum Allah, musyrik. Bagaimana kalau banyak? Na'udzubillah min dzalik. Makanya para ulama sepakat, siapa yang meyakini ada keyakinan lain, agama lain sama dengan kebenaran Islam, agama lain, keyakinan lain sama dengan Islam, apalagi lebih dari Islam, kafir, keluar dari Islam. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji.
Karena kita harus yakin kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan barakallahu, makanya itulah ayat itu asbabun nuzulnya. Kaum kufar yang ada di Parsi, salah satu superpower di masa itu, mempengaruhi kaum kufar yang ada di Mekah. Coba kalian lihat orang-orang Islam. Binatang yang mati itu kan yang matikan Allah. Maksudnya bangkai. Bangkai matikan siapa? Allah. Mereka bilang haram. Tapi binatang yang disembelih dengan tangannya, mereka bilang halal. Ini apa-apaan ini? Hukum apa ini? Kata Allah, jangan kamu ikuti kehendak mereka. Kalau kamu ikuti kehendak mereka, maka kamu musyrik, kata Allah. Berapa hukum? Satu saja. Karena sebagian orang Islam sudah mulai terpengaruh. Benar juga ya. Kan binatang mati itu yang matiin Allah. Bangkai itu yang matiin Allah. Kok jadi haram? Yang mengharamkan Allah. Yang mengharamkan bangkai siapa? Allah. Yang menyuruh kita menyembelih siapa? Allah. Oleh mereka kemudian dibenturkan seperti itu. Makanya kita menyembelih atas nama Allah itu perintah Allah. Kita tidak makan binatang bangkai itu karena itu larangan Allah. Berarti kita sedang taat kepada Allah. Karena itu ikhwan barakallahu, ini adalah akidah. Ya. Sama seperti sebagian orang Islam, para intelektual kita sebagian mengatakan semua agama sama. Semua mengajarkan kebenaran, semua menuju surga, semua menuju satu Tuhan. Ya. Masa surganya untuk orang Islam aja? Ya, subhanallah. Ada Profesor Dr. Quraish Shihab, Alwi Shihab menulis buku dalam buku Islam Inklusif. Dia mengatakan seperti itu. Batil. Ucapan ini batil. Karena Allah menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar Islam, Allah tidak butuh amalan orang seperti itu. Dan di akhirat dia akan menjadi orang yang yang merugi. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, ma min hadil ummah min yahudiyin wala nasraniyin wala majusiyin walam yu'min bima jitu bihi fahuwa finnar. Ini akidah. Rasul mengatakan, siapa yang datang dari umat manusia setelah kedatanganku, kedatangan Nabi Muhammad SAW, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Majusi, tidak beriman yang aku bawa, kata Nabi Muhammad SAW, dan mati atas keyakinannya itu, maka matinya di neraka, kata Rasulullah. Ini akidah. Makanya Allah sebutkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Adapun orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara, atau orang musyrik yang menyembah selain Allah itu, berhukum kepada selain Allah itu, maka apabila mereka meninggal atas dasar keyakinan itu, kata Allah, mereka akan berada di neraka jahanam. Dan itu mereka akan menjadi seburuk-buruk manusia. Ikhwani warahmatullahi. Makanya ini akidah yang harus kita pegang. Jangan digoyang dengan pluralisme, dengan multikulturalisme, dengan liberalisme, dengan macam-macam itu, untuk melemahkan akidah kita. Nah, barakallahu, ini hal yang pertama yang harus kita ingat. Perjanjian kita dengan Allah melalui apa? Alam ruh. Ruh kita dibikin bagus. Yang kedua, perjanjian kedua. Jadi ada 3 perjanjian antara kita dengan Allah. Yang pertama, perjanjian antara kita dengan Allah dalam alam ruh. Yang kedua adalah alam fitrah. Fitrah manusia diciptakan oleh Allah bersih, suci, seperti Allah turunkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Ini perjanjian kedua antara kita dengan Allah SWT. Allah sebutkan dalam ayat itu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah
allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Ya, di dalam ayat ini Allah katakan arahkan wajahmu di atas agama ini. Jangan pernah berpaling dari agama ini. Ya, arahkan wajahmu di atas agama ini. Itulah fitrah yang Allah tetapkan kepada manusia dan tidak ada perubahan terhadap fitrah itu. Tetapi sayang kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, inilah saudara sekalian perjanjian kedua yang harus kita jaga. Nabi SAW menafsirkan ayat ini dalam riwayat Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nabi menjelaskan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Lihat anak bapak ibu ketika lahir. Ya, subhanallah, bersih, suci. Enggak ada anak lahir itu pendusta. Ya, enggak ada anak lahir itu ngomongnya yang apa? Ya enggak ya. Dia lahir dalam keadaan fitrah. Tergantung orang tuanya akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mengapa Nabi Muhammad tidak mengatakan mengislamkannya? Kenapa? Karena dia sudah Islam. Makanya di Al-Azhar Masjid Al-Azhar di ini dekat Kemang itu ada ibu-ibu masuk Islam bersama dengan 3 anaknya. Itu kecil. Nah, kita syahadatkan ibunya, anaknya nggak perlu karena masih Islam. Dia Islam dengan apa? Fitrah. Ya, ketika balik dia ikuti orang tua yang apa? Agama lain, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Dia masih Islam, jadi nggak perlu disyahadatkan. Nah, fitrah ini telah Allah tetapkan inheren di dalam diri manusia. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi, sunnah Nabi, namanya fitrah. Dalam bahasa Inggris namanya insting. Bahasa Indonesia disebut dengan naluri. Ya, manusia punya apa? Punya naluri. Apa isi naluri itu? Apa itu instingnya manusia itu? Ada 3. Ya, insting manusia ada berapa? Ada 3. Inilah isi naluri manusia. Insting manusia ada 3. Ya, karena waktu sudah Isya, kita skos dulu. Kita salat, nanti kita lanjutkan habis salat insyaallah. Jazakumullah walhamdulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Ba'd, kita lanjutkan dikit kemudian nanti kita diskusi insyaallah. Jadi poin kedua, perjanjian kita dengan Allah adalah perjanjian dalam alam fitrah, di mana Allah ciptakan kita secara inheren, diberikan fitrah yang lurus, bersih, suci. Yang oleh Ibnu Mas'ud, fitrah ini disebut dengan al-Islam. Jadi fitrah juga disebut dengan al-Islam. Makanya di antara tugas para nabi dan rasul adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Nah, isi fitrah manusia itu apa? Pertama adalah hubbuddin. Dia butuh Allah. Dia butuh panduan. Dia butuh agama. Ya. Din itu sebenarnya lebih lengkap dari sebatas agama. Karena agama itu istilah manusia. Kalau din itu seluruh kandungan dari ajaran Allah, way of life, pedoman hidup, Weltanschauung, yang kemudian untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Ya, kama tadinu tudan. Ya, sebab apa kita mempraktekkan agama Islam, seperti itulah nilai kita. Karenanya sekalian, ini merupakan satu kebutuhan dasar manusia. The basic need of human being. Makanya komunisme itu anti agama, anti Tuhan. Ya, ideologi yang
sangat cepat runtuhnya adalah komunisme itu. Makanya heran kalau kemudian akan dihidupkan lagi oleh para PKI gaya baru itu. Karena ideologi ini sudah bangkrut. Ya, 76 negara yang kemudian menggunakan pola komunisme ini runtuh. Karena penelitian terakhir kata dokter peneliti komunisme itu Rahmat Ismail ya, mengatakan 120 juta manusia yang telah dibunuh oleh komunisme ini, oleh ideologi komunisme ini. Nah, karena itu oleh Boris Yeltsin dinyatakan bahwa ideologi ini sudah bangkrut. Hanya kenapa kemudian kok masih diikuti oleh PKI gaya baru itu, kelompok kiri itu, yang mudah-mudahan mereka mendapat hidayah kembali kepada jalan yang benar. Nah, karena itu ikhwan barakallahu fikum, ini adalah kebutuhan dasar manusia. The basic needs of human being, kebutuhan dasar manusia, agama ini. Ini nomor satu dalam tataran naluri manusia atau insting manusia atau fitrah manusia itu. Baru yang kedua adalah dia butuh hidup. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh sandang pangan, papan dan seterusnya seperti itu. Nah, baru yang ketiga, dia butuh lawan jenis. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Ya. Pertanyaannya, dari 3 komponen kebutuhan dasar manusia ini, mana yang paling penting? Yang paling penting yang mana? Ya? Din, hubuddin, butuh agama. Tapi kenyataannya bagaimana? Banyak orang pagi-pagi sudah bergerak mencari nafkah. Ya, kadang-kadang pulang sudah malam. Berapa jam yang dia gunakan waktunya untuk mencari kehidupan? Ya, berapa jam yang dia gunakan untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya? Berapa jam yang dia gunakan untuk agama? Kalau lihat realitas manusia pada umumnya, jawabannya mereka lebih banyak mengedepankan kebutuhan hidupnya. Kita punya waktu cuma 24 jam. 8 jam untuk tidur. 8 jam untuk kerja. Belum lagi macet rianya itu. Bermacet-macet ria itu berapa jam di jalanan itu. Terus kapan untuk agamanya? Kalau memang betul bahwa kebutuhan dasar kita pertama agama, kenapa kemudian waktu kita justru banyak habis untuk apa tadi? Untuk tidur dan mencari nafkah, cari hidup. Tidur itu hanya melahirkan iler. Kalau ilernya walet masih bisa dijual. Lah ilernya kita, subhanallah. Kemudian kita cari hidup 8 jam. Terus untuk agamanya gimana? Nah, ini yang harus kita perbaiki. Kesadaran ini penting. Ya, ada orang yang otaknya, perhatiannya kepada awewe aja. Ya, pikirannya hanya perempuan aja. Pagi siang malam dipikirin perempuan aja. Atau begitu pula sebaliknya, yang perempuan dipikirkan laki aja. Nah, ini jenis yang ketiga ini. Makanya kita akan lihat seseorang sesuai dengan sebesar apa tekanan yang dia pilih dari 3 poin ini. Kalau sampai dia milih yang ketiga, parah banget. Ya, hidupnya hanya untuk manusia. Sementara yang kedua, hidupnya hanya untuk perutnya, yang dibawa perutnya itu. Sementara yang pertama, hidup kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Maka beruntunglah mereka yang memilih nomor 1. Dia pilih agama untuk mengatur hidupnya, untuk mengatur hubungan dengan lawan jenisnya. Maka dia dengan cara menikah, membangun rumah tangganya sesuai dengan agama, sehingga kemudian hidupnya akan tentram mengikuti aturan Allah SWT.
Inilah yang harus kita sadarkan kepada umat Islam. Jangan sampai salah menentukan prioritas. Karena salah menentukan prioritas, dia berarti salah langkah. Makanya perhatikan, ibu-ibu ketika melahirkan anaknya, ibu-ibu pada saat melahirkan anaknya yang dipanggil siapa? Dokter atau suami atau ibu? Salah jalan lagi itu. Yang dipanggil siapa, Bu? Allah. Panggil Allah. Ya Allah, mudahkan aku melahirkan. Ya Allah, panggil Allah. Di saat Anda sulit, di saat Anda senang, jangan lupa ingat sama Allah. Nah, pada saat anak itu lahir, ngapain? Diadzankan, diingatkan kepada Allah. Din, nomor 1 itu. Baru kemudian dirawat. Anak itu disusuin, diangetkin, ya, dibesarkan, sampai kemudian dia sekolahkan. Kemudian setelah sekolah, kemudian mencari pekerjaan. Habis itu ngapain? Nikah. Ya kan? Tapi ketika pola itu terbangun semua di atas agama, maka menjadi lurus anak itu terbangunnya. Lihatlah banyak anak-anak yang kemudian tidak terbangun dengan pola seperti itu. Apa yang terjadi? Perilakunya jauh dari ketentuan keyakinan agamanya. Nah, ini kemudian menjadi satu kesalahan. Ini yang harus kita perbaiki. Fitrah yang tertanam pada diri kita, mari kita kembalikan seutuhnya. Ya, utamakan din, arahkan hidupmu dengan din, dan arahkan hubungan lawan jenismu dengan din. Subhanallah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya, dalam surat An-Nisa 125 Allah katakan, siapa yang lebih bagus agamanya, dinnya, daripada orang yang berserah diri kepada Allah, ikuti aturan Islam, kemudian dia berbuat kebaikan-kebaikan sesuai dengan keyakinannya itu. Luar biasa itu. Harusnya beginilah orang-orang muslim bergerak menentukan prioritasnya, bukan yang lainnya. Nah, ini yang kedua. Perjanjian Allah dengan manusia rangkap kedua. Perjanjian ketiga, rangkap yang ketiga yaitu perjanjian alam akal. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi hujjatun li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah telah utus utusan-utusannya, Rasul-Rasulnya untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar sampai masuk jannah, tapi masuk surga itu, dan memperingatkan umatnya terhadap segala yang dapat menghantarkan mereka rusak, hancur sampai ke neraka itu. Semua diingatkan oleh para nabi dan rasul itu. Untuk supaya orang jalannya benar, ikutilah Rasul. Sehingga karena itu, kalau sudah Rasul menjelaskan, mengajarkan, mencontohkan, inilah jalan yang benar, hati-hati jangan ke situ, itu jalan yang enggak benar. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia nanti di depan Allah mengatakan, oh saya enggak tahu ya Allah, oh saya begini ya Allah. Enggak ada cerita. Itu ayatnya. Allah sudah berikan kamu petunjuk, diutus para Rasul, memberikan contoh sekaligus kepadamu. Dan itu harus engkau gunakan akalmu untuk menerima semua itu, supaya kalau benar jalannya, dan tidak ada alasan bagimu untuk mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Dan ketika Anda memilih yang salah, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Makanya dalam syariat Islam, seorang belum terbebani syariat sebelum dia berakal. Kapan seorang dikatakan berakal? Kalau perempuan ditandai dengan mens, kalau laki ditandai dengan mimpi basah. Ya, kalau udah itu berarti dia sudah menanggung resiko untuk menjalankan hidup. Karena itu akal ini harus diarahkan dengan wahyu, bukan sebaliknya. Kelompok kaum liberal, Mu'tazilah yang sebelumnya menggunakan akal untuk apa? Memilih-milih, memilah-milah kepada kebenaran wahyu. Akal ini hanya mengkonfirmasi. Kita diberikan oleh Allah wahyu sesuai dengan akal yang waras.
Kalau akal berbenturan dengan Al-Quran, jangan salahkan Al-Quran, salahkan akal. Makanya tidak ada satupun syariat Allah kecuali di situ kebenaran, di situ ada kemanfaatan buat manusia, kemaslahatan buat manusia, paham atau tidak paham. Dan tidak ada satupun larangan Allah kecuali akan merugikan manusia dan akan kemudian berimplikasi negatif buat manusia. Paham atau tidak paham? Di negeri barat, karena mereka begitu senangnya makan babi. Orang Islam di sana dipojokkan, mana? Kenapa babi harus haram? Kan babi itu enak. Ya? Sehingga mereka bikin gelatin, bikin apa itu dari babi semua. Yang hewani ya. Mereka begitu cintanya sama babi itu. Ya, sampai nama babi itu sudah macam-macam namanya. Bacon, pork, apalah namanya itu. Sehingga kemudian orang Islam di sana mengatakan karena daging babi itu mengandung cacing pita. Mereka teliti lagi. Ada memang cacing pitanya banyak, tapi kemudian dimatikan dengan sekian ratus derajat Celcius. Apa berarti itu daging babi menjadi halal? Jadi halal? Enggak. Tetap haram. Ya. Nah, kemudian baru ditemukan berikutnya orang yang mengkonsumsi daging babi dalam kadar tertentu itu akan menghilangkan rasa kecemburuannya. Istrinya dicium orang biasa, istrinya diajak selingkuh orang biasa, hilang rasa kecemburuannya. Persis kayak babi. Lihat perilaku babi kan? Ya, apa aja diembat sama dia. Gak ada malunya, corok. Subhanallah. Dan manusia sangat akan dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Karena itu saudara sekalian, ini syariat Allah. Ya, silakan diteliti, silakan didalami. Di balik itu ada hikmah yang luar biasa, betul. Kita akan temukan itu. Ya, makanya kemarin ada orang Amerika telepon saya ingin ketemu, ingin penjelasan tentang Islam. Siapa tahu dia, wallahu alam. Ya, insya Allah saya janjikan hari Senin. Coba kita mau barangkali dapat hidayah, wallahu alam. Dan saya pun nggak tahu dari mana dia tahu telepon saya. Yang jelas sekalian bahwa ini kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Diberikan perjanjian rangkap 3. Kita kalau bikin janji kontrak rumah, ya kontrak perusahaan, kontrak apa, biasanya berapa rangkap? 2 rangkap ya. Kita dikasih 3 rangkap. Kalau masih salah memilih, salah menentukan sikap, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Ini begitu perjanjiannya luar biasa. Roh dibikin bagus, fitrah dibikin bagus, akal dibikin waras. Makanya orang yang gila nggak perlu masuk Islam dia. Orang yang gila nggak perlu pakai Islam dia. Biar dia gila nggak perlu pakai Islam dia. Nggak perlu salat dia. Nggak perlu apa, non gila. Ya, makanya Islam selalu sesuai dengan akal yang sehat. Saya tadi membaca laporan dari Rand Corporation, seorang penulis besar di Amerika, menulis hipotesa bagaimana kalau dunia tanpa Islam. Ya, Abul Hasan sebelumnya telah menulis ulama dari India berkaliber internasional. Dia menulis madza khasil alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian dunia kalau umat Islam ini mundur? Ya. Ikhwan fillah, hancur dunia ini tanpa Islam. Justru Islam ini agama penyelamat. Will Juran dalam buku The History of Civilization, kira-kira 20 juz, menganalisa tentang peradaban-peradaban umat manusia. Tidak ada peradaban seperti Islam. Ya, Eropa itu tanpa Islam gelap gulita mereka. Maka Dr. Zygmunt Hanke menulis jasa Islam terhadap kemajuan Eropa. Luar biasa. Dari mana Eropa itu maju? Dari Spanyol. Cahaya Islam yang pertama kali berkembang di mana? Di Eropa, di Spanyol. 800 tahun Islam berjaya di Spanyol. Justru dari Spanyol lah
kemudian perkembangan Eropa itu maju, termasuk Amerika itu. Jasa umat Islam luar biasa. Karena itu ikhwan fillah, tinggal bagaimana kita sebagai umat ini. Makanya Amir Syakib Arslan menulis buku ketika ditanya oleh seorang kiai dari Kalimantan. Ya, mengapa umat Islam kok mundur sementara bangsa lain maju? Mengapa itu? Maka dijawablah oleh Amir Syakib Arslan, intinya bahwa karena umat Islam meninggalkan Islam. Coba kita kembali kepada Islam yang benar. Ikuti pola-pola yang Allah ajarkan kepada kita. Umat Islam akan bangkit dengan segala kekuatannya. Karena semua tertuju kepada Allah. Yang terjadi sekarang apa? Perceraian, permusuhan, pertikaian. Luar biasa. Masing-masing dengan warnanya. Kata Allah, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ini umat yang satu menuju satu Tuhan Allah SWT. Mengapa harus bercerai-berai? Pasti di situ ada sesuatu yang lain. Imma kepentingan dunia, kepentingan hawa nafsu, kepentingan politik dan yang lain-lainnya itu. Nah, kembali kepada apa yang tadi kita bicarakan, 3 perjanjian kita dengan Allah, jangan lupa dibikin 3 rangkap. Sehingga karenanya ini akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika menghadap Allah SWT. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan pengantar-pengantar berikutnya untuk kajian tauhid sampai nanti kita kaji kitab akidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan itu semakin menguatkan akidah kita insya Allah. Sebelum menutup sampai jam 8 mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Jazakumullah khair. Kalau nggak ada ya kita pulang. Insya Allah. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kaitannya dalam rangka menanamkan hubudin kepada anak-anak. Kalau ada istilah dalam psikologi itu generasi baby boomers, generasi X, Y, Z. Generasi baby boomers itu yang lahir tahun 45 ke atas sampai tahun 65 kira-kira. Dulu orang tuanya menanamkan hubudin itu mungkin dengan cara otoritas bisa. Generasi X juga sama. Artinya mereka ngelihat ke kita aja, ke orang tuanya udah takut. Tapi kalau generasi sekarang saya kira dengan faktor-faktor yang banyak berpengaruh, misalkan makanan tadi, kemudian teknologi, gadget, itu apakah pendekatannya bisa sama seperti yang sebelumnya atau seperti apa Ustaz? Karena ini misalkan ke saya nih, anak-anak saya coba ajak untuk ikut pengajian, kemudian dengar di radio, dengan berbagai cara lah Ustaz. Tapi menurut saya masih belum pas gitu ya Ustaz. Kira-kira ada cara yang seperti apa yang pas gitu untuk generasi anak sekarang? Makasih Ustaz. Ya, dari pengalaman dan teori-teori yang ada, saya dapat kesimpulan satu dari ulama besar dari tabi'in, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini menyimpulkan bahwa pola pendidikan anak di dalam menanamkan din itu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama, anak mulai lahir sampai umur 7 tahun. Ini kalau di barat disebut golden age itu, kalau kita disebutkan anak itu harus dirajakan. Kata Hasan al-Basri, rajakan anakmu. Jangan ditakut-takuti, jangan dimarah-marahi, jangan ditekan-tekan, rajakan anakmu. Yang penting tanamkan kebaikan, nilai-nilai baik dan contohkan yang baik. Anak itu butuh contoh. Jadi kalau kita sholat, dia ikut sholat. Gak usah dipaksa-paksa. Kamu harus sholat, kamu gini. Ya, kadang-kadang saya juga heran ibu-ibu itu anak bayi-bayi kecil-kecil udah dikasih jilbab. Gak perlu. Itu berlebihan. Anak itu biarkan, lepaskan dia dengan apa? Dengan keanak-anakannya. Nah, umur 7 tahun baru mulai ditanamkan. Nah, untuk kalau kemudian dia mau, oh saya mau coba mama, saya pakai jilbab, pakai nggak apa-apa. Tapi nggak usah dipaksa. Nah itu anak-anak itu polanya lepaskan dia, tapi arahkan dengan nilai-nilai yang kita tanamkan. Kemudian apa? Kasih contoh yang baik. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk mengajarkan anak salat kapan? Ketika umur 7 tahun. Alimu auladakum as-salata wa hum abna'u 'ashrin wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin.
Ajarkan anakmu sholat ketika dia umur 7 tahun. Ya kan? Pola Nabi ini. Dan boleh kamu pukul kalau umur 10 tahun. Dan mukulnya pun tidak boleh mukul yang membahayakan. Ya, mukul muka, mukul badan. Saya pernah ngalami dengan guru saya. Pada waktu kami umur puluhan tahun, 10 tahun lebih itu, kami sholat di belakang ustadz itu, namanya anak cekikikan, injek-injekan kaki, goyang bola gitu kan. Kemudian habis sholat, ustadz itu nanya, tadi siapa yang sholat ketawa-ketawa, bercanda-bercanda? Ya kita semua. Ustadz itu masuk ke kamarnya, diambil rotan. Ngapain? Sujud semuanya. Sampai sekarang saya nggak lupa itu. Kita sujud, oleh ustadz itu dipukul kaki kita. Ya, tumit kita dipukul semua. Cedok, cedok, cedok. Dan sejak itu sama sekali tidak pernah Tidak bercanda lagi kalau salat. Itu pendidikan luar biasa itu. Saya kalau lihat ustadz itu, rambut saya agak panjang dikit gitu. Pas ngaji rambut panjang, dipegang saja itu sudah badan saya gemerangseng dan penuh ketakutan. Baru dipegang saja nih. Ya, maksudnya sudah cukur, dia pegang saja itu. Rasanya itu kayak apa tahu itu? Kayak kesetrum. Besoknya udah cukur kita. Jadi nggak perlu banyak ngomong. Subhanallah, luar biasa. Nah, itu pendidikan yang paling utama adalah the golden age ini, anak ini waktu kecil itu. Makanya jangan ajak anakmu sholat ke masjid kalau di bawah 7 tahun, nanti ganggu orang, belum mumayyiz. Ya, kapan anak itu dibawa ke masjid? Ketika umur 7 tahun. Nah, itu mulai dibiasakan sholat berjamaah. Ya, kalau belum itu nggak usah dipaksa. Kadang-kadang kita lihat ada orang suka memaksakan anak-anaknya dibawa ke masjid, ini ganggu orang lain. Dia masih kecil. Nah, umur 7 tahun sampai 14 tahun inilah masa penanaman nilai-nilai yang luar biasa kita tanamkan sama anak kita. Kalau istilahnya Hasan al-Basri, jadikan anakmu tawanan. Udah mulai diatur. Kamu bangun jam sekian, istirahat jam sekian, makan jam sekian, itu diatur, disiplin. Nah, itu akan terbentuk karakter dia sampai umur 14 tahun. Itulah saat pendidikan yang tepat untuk menanamkan kepada anak-anak nilai-nilai din. Umur 14 tahun ke atas, dia sudah dewasa. Tidak perlu lagi dengan cara, kamu harus begini. Makanya anak-anak remaja sekarang, kalau dinasihatin ibu bapaknya ngapain? Banyakkan nasihat, capek. Ya kan? Anak-anak itu nggak perlu dengan itu. Caranya gimana? Dirangkul, diajak diskusi. Subhanallah. Saya rasakan itu dengan pola itu luar biasa. Jadi kitanya nikmat, anak kita senang, dan hasilnya pun bagus. Nah, itu bisa kita uji cobakan. Nah, teori yang disampaikan oleh Hasan al-Basri. Iya. Saya tambahin lagi, Ustaz. Artinya kalau golden age sudah lewat nih, kemudian masa disiplin tadi juga sudah lewat. Yang kita lakukan masih belum pas, sehingga waktu dia umur 17 ke atas itu nggak sesuai seperti yang kita harapkan. Nah, tetap menurut Ustaz artinya pendekatannya sama ya? Tetap polanya harus pendekatan dengan pola yang lembut. Diskusi dialogis. Karena begini, saya punya pengalaman. Ketika dia sudah besar, jadi anak saya pertama itu saya terlalu semangat. Saya masukkan pesantren kelas 1 SD. Umurnya 5 tahun karena anaknya pintar. Dan itu belum saatnya dia berpisah dengan orang tuanya. Karena kita ingin dia jadi ulama, anaknya pintar. Kemudian kita dorong masuk pesantren kelas 1 SD. Umur 5 tahun masih belum bisa pisah dengan orang tuanya. Kita paksain. Akibatnya justru negatif. Ya, makanya pengalaman anak pertama saya ambil pelajaran, lulus SD baru masuk pesantren untuk kemudian belajar kemandirian. Ya. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Nah, kalau udah umur 17 tahun seperti itu, ini butuh ekstra perhatian, lebih dekat merangkulnya, dan bahkan bisa jadi dia akan berubah, mendengarkan omongan kita kapan? Waktu dia nikah. Pengalaman banyak sekali, di saat sudah terlalu kesalahan itu udah terakumulasi pada anak itu, taruhlah dia minum tangan kiri.
Dia minum tangan kiri. Kita mengatakan, nah, minum tangan kanan. Itu enggak betul. Pada saat itu dia ubah tangan kanan. Nanti minum tangan kiri lagi. Ya kan? Kesalahan itu terus akan berulang-ulang. Nah, menurut teori, kapan anak itu akan bisa merubah betul tangan kanan, tidak lagi pakai tangan kiri, kalau dia sudah membiasakan 40 kali. Kalau dia 40 kali minum tangan kanan, terus setiap kali minum tangan kanan, kita biasakan, nak, tangan kanan, nak, tangan kanan, tangan kanan, tangan. Sampai 40 kali, itu baru menjadi karakter. Nah, berhasil kita menanamkan kebaikan. Satu kebaikan butuh 40 kali, Pak. Jadi memang mendidik itu tidak gampang. Kalau mengajar gampang, mendidik tidak gampang. Ya, makanya yang terjadi banyak sekarang adalah pengajaran bukan pendidikan. Sehingga karenanya perlu kita tanamkan pendidikan itu. Dengan menanamkan nilai-nilai, kalau sudah lewat masa itu 14 tahun, itu akan berat sekali untuk merubah, karena dia sudah terbentuk pribadinya. Kesononya itu ibarat pohon, kalau sudah besar, bengkok begitu, untuk meluruskannya kan nggak gampang, Pak. Ya kan, perlu ditarik, lama itu untuk kemudian dia bisa kembali utuh menjadi lempeng lagi itu kan. Nah, itu poralnya seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Bersih jam 8, cukup? Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.